Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini akan membahas mengenai perkabelan ya atau kelistrikan dari sebuah motor C70 ya. Nah, yang awalnya menggunakan CDI AC. Jadi kita akan rubah menjadi DC. Ya, buat teman-teman pemula yang belum paham untuk CDI arus AC dan arus DC, apa sih perbedaannya? Jadi arus AC adalah arus yang dihasilkan oleh spool ya, yang tanpa diolah melalui kiprok, maka arus yang dihasilkan dari spool itu langsung masuk ke CDI ya. Nah, itu arus AC ya, itu penjelasan gampangnya. Kalau penjelasan teorinya itu ada lagi, yaitu daripada kalian ribet saya jelaskan yang simple saja ya. Nah, kemudian arus DC ya, arus DC adalah arus yang dihasilkan dari spool, kemudian diolah kiprok, dirubah menjadi DC dan dimasukkan ke aki. Intinya adalah arus DC, jika kalian ngambil langsung dari aki itu sudah arus DC ya. Nah, itu simple. Nah, itu penjelasan simpelnya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet memahami seperti apa, intinya aja seperti itu ya, nggak perlu ribet-ribet. Nah ya, ini ada beberapa CDI ya, nah dari sebuah motor. Nah, jadi ini adalah CDI dari Mio ya, produk racing buatan lokal Indonesia. Ini adalah arus DC ya. Nah, biasanya arus DC itu ditandai dengan body atau casing dari CDI tersebut itu besar atau bongsor ya. Beda halnya dengan CDI AC ya, karena komponennya lebih sedikit, maka fisiknya akan lebih kecil ya. Nah, itu penjelasan dari segi fisik. Nah, untuk cara-caranya, nah, misalkan teman-teman kita ambil contoh di motor C70 ini, itu cara merubah. Nah, ini cara cepat ya, cara cepat merubah pengapian atau CDI dari AC ke DC yang sangat simpel sekali, tanpa harus merubah apapun, tapi di starter langsung hidup. Nah, itu sangat simpel sekali pada motor C70 ini. Kebetulan untuk basic mesinnya yaitu adalah mesin C series, maka ini sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal beli CDI Shogun seperti ini, ataupun CDI GL, ataupun Newtek, ataupun Mega Pro. Nah, itu sama seperti ini ya. Itu sangat mudah sekali. Nah, ini ada beberapa kabel pada CDI standarnya yang warna merah, hitam strip merah ya. Pada motor Honda ini dipastikan adalah arus dari spool, yaitu arus AC ya. Kemudian ini ada warna hitam strip putih, ini biasanya adalah kunci kontak ya, maka ini adalah kunci kontak. Dan kemudian ini ada warna hijau, ini hijau biasanya ground ya atau masa. Dan kemudian ini ada coklat, biasanya ini adalah kuil ya, tapi nanti beda soket, beda warna. Biasanya sih itu warna hitam strip kuning ya. Kalau untuk motor bawaan biasanya sih warna hitam strip kuning. Kemudian yang biru strip kuning adalah jalur dari pulser ya. Nah, jadi untuk biru strip kuning ini adalah jalur spool pulser ya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman jika menggunakan CDI dari Shogun. Jadi nggak perlu merubah pickup pulser, ini bisa ya, tanpa merubah tonjolan pickup pulser ini bisa langsung hidup ya. Nah, oke, kita coba cek pada CDI Shogun ini. Nah, ini adalah CDI Shogun yang menggunakan arus DC ya.
Jadi teman-teman tinggal sambungkan pin ini ya. Sebentar, karena ini warnanya sudah nggak jelas, maka kita pakai nomor atau angka aja ya. Ya, coba seperti ini. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini sangat mudah. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di Google, itu ada skemanya. Nah, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi untuk nomor 3 dan 5 ini kosong ya. Nah, oke. Nah, coba kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah pulser ya. Jadi teman-teman, misalkan ini ada warna hitam, warna apa ini ya? Saya kurang hafal untuk warna standar dari CDI Shogun. Yang penting untuk pin 1 teman-teman pasangkan pada pin pada kabel pulser ya, yaitu warna biru strip kuning seperti ini ya. Nah, ini pulser. Kemudian yang kedua ini adalah coil. Jadi teman-teman sambungkan pada kabel coil. Kemudian yang 3 kosong, kemudian yang 4 ini adalah ground atau masa ya. Teman-teman sambungkan kabel nomor 4 ini ke ground atau masa bebas ya. Ya, untuk yang kelima ini kosong. Kemudian yang keenam ini adalah arus DC, yaitu 12 volt. Maka ini teman-teman langsung pasangkan ke aki saja ya. Nah, kemudian tinggal di starter, itu pasti hidup ya. Nah, itu untuk cara simpelnya merubah CDI AC ke CDI DC ya. Ini starter langsung hidup. Kalau basic C series ya, C series menggunakan CDI Shogun itu pasti akan langsung hidup tanpa merubah pick up pulser atau tonjolan dari pulser itu sendiri ya. Nah, beda halnya teman-teman menggunakan CDI dari Mio ini. Nah ya, beda halnya menggunakan CDI dari Mio ini. Nah, walaupun teman-teman sudah pasang menurut skema yang tadi sudah benar, skemanya sudah sesuai, mulai dari jalur 12 volt, aki, pulsar, nah itu sudah benar. Tapi ini nggak akan hidup kalau teman-teman nggak merubah tonjolan pickup pulsernya pada bagian magnetnya ya. Karena apa? Karena ini berbeda jauh ya di Yamaha Mio untuk tonjolan pickup pulsernya. Ini sangat berbeda jauh, makanya itu nggak akan menyala ya. Bisa menyala atau motornya hidup. Nah, teman-teman lakukan modifikasi dulu atau perubahan pada bagian pickup pulsernya ini ya. Nah, jadi jika sudah dirubah sesuai dengan spesifikasi CDI dari Mio ini, maka motornya akan langsung hidup juga seperti itu ya. Nah, kemudian untuk C series ini sangat simpel sekali teman-teman. Kalaupun mau menggunakan kiprok full wave seperti ini sangat simpel sekali. Nah, ini nanti tinggal gulung ulang untuk spoolnya ya. Nah, untuk penjelasan mengenai full wave mungkin kita bahas di video berikutnya. Tapi yang jelas ini sangat simpel sekali kalau merubah ke full wave seperti ini ya. Beda halnya lagi misalkan teman-teman menggunakan spool dari menggunakan kiprok dari Versa, misalkan Versa atau CB 150 atau CBR, itu beda lagi karena itu arus 3 fase ya. Jadi nah, kalau untuk full wave ini kan 2 fase ya. Ini sangat simpel. Kemudian untuk yang 3 fase itu sebenarnya mudah juga, cuman untuk dijelaskan nanti terlalu panjang di sini. Itu 3 fase beda. Untuk yang 3 fase beda, dan yang ini 2 fase ya beda untuk cara penggulan spoolnya. Mungkin kita bahas di video berikutnya untuk penjelasan cara penggulangan pada spool, gimana caranya untuk menggunakan kiprok 2 fase atau menggunakan kiprok 3 fase ya. Yang jelas untuk kiprok 3 fase itu lebih besar ya arus yang dihasilkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jangan lupa subscribe.
like-nya dan komennya, ataupun teman-teman bisa tanya-tanya mengenai dunia otomotif, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kita jawab menggunakan video supaya teman-teman pemula ini bisa sama-sama belajar dengan kita. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.